Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah yang kami sebut nama beliau Dr. Haji Romi Bau SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pembimbing serta teman-teman yang berbahagia. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tauladan yang begitu sempurna sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan sedikit tentang peran pemuda bagi bangsa menurut Islam. Posisi pemuda dalam Islam sendiri sangatlah penting. Kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, berani melawan kebatilan. Seperti Ashabul Kahfi yang dikisahkan menolak ajakan Raja Dqiyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun ini disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fityah atau para pemuda sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu Rabbihim wazidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Berangkat dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda depan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti, selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga didominasikan oleh para pemuda. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Hadirin yang berbahagia, Islam bisa besar seperti sekarang tak lepas dari jasa para pemuda. Sebab salah satu faktor penting kesuksesan Nabi Muhammad berdakwah karena ia mendapat dukungan dari sosok-sosok sahabat yang didominasi oleh kaum pemuda. dalam pandangan Islam, pemuda yang baik adalah yang berkarakter Ashabul Kahfi Dan beriman, pemuda Ashabul Kahfi akan selalu mendapat kemuliaan di mata Allah. Dengan keyakinan dan keimanan tersebut, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita akan merasa malu untuk bermaksiat walaupun tidak ada manusia yang melihat. Karakter yang baik menurut Islam selanjutnya adalah yang berkarakter positif. Artinya, dia ingin menjadi lebih baik setiap harinya. Sebagai pribadi yang positif, kita harus mempunyai sikap yang konsisten. Sedikit demi sedikit tetapi istiqomah akan lebih baik daripada besar namun musiman. Selanjutnya adalah aktif dan produktif.
jika positif saja, dia hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Islam memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya harus aktif dan produktif, kreatif, serta kolaboratif dalam mengajak kepada kebaikan. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Berikutnya adalah solutif. Artinya, kita harus memberikan solusi, bukan hanya menghakimi. Hukum harus ditegakkan, namun kita juga harus mencarikan solusi yang sesuai dengan keadaan saat ini. Generasi muda ini tidak suka digurui, namun mereka suka dirangkul. Kemudian yang terakhir, pemuda harus mempunyai wibawa. Pemuda harus menjaga martabatnya dengan menghindari hal-hal yang akan menurunkan harga dirinya. Generasi muda harus cakap dan profesional dalam keilmuan. Jangan sampai ada kesalahan dalam literasi. Pemuda harus berwawasan luas dan menjadi sahabat perpustakaan. Pemuda harus siap melangkah dalam kebenaran dan tidak boleh terbawa arus. Mari kita kembali hayati kisah teladan pemuda, baik dari zaman Rasulullah SAW yang gigih memperjuangkan dakwah Islam, maupun kalangan pemuda pejuang kemerdekaan bangsa ini. Tanpa pemuda, kita bisa apa? Maka dari itu, sebagai seorang pemuda, tuntun dirimu menjadi penggerak dan membangunkan serta menyadarkan saudaranya dari kelalaian dalam memahami arti sebuah kehidupan. Sehingga dia pun tidak rela dan diam melihat musuh-musuh Islam yang leluasa mengibarkan sayap-sayap kebatilan mereka. Untuk mematikan cahaya Islam dan memperdaya kaum muslimin. Bahkan ia akan membangkitkan semangat perjuangan dakwah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat hilaf dan salah dalam tutur kata, kami memohon maaf. Kepada Allah lah tempat kembali dan memohon ampunan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.